Assalamualaikum. Masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul, ia diminta para sahabat untuk menceritakan tentang dirinya. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang diri beliau. Ketika ibuku mengandung, ia melihat sinar keluar dari perutnya. Karena sinar tersebut istana-istana di Syam bercahaya. Aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang mengembalakan kambing, tiba-tiba dua orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom emas yang penuh berisi salju. Kedua orang tersebut mengambilku, lalu membelah dadaku, mengeluarkan jantungku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari jantungku, dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci jantungku dan dadaku dengan salju yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, "Timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya." Dia menimbangku dengan 10 orang umatku. Ternyata aku lebih berat daripadanya. Orang pertama berkata, "Timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya." Orang kedua menimbangku dengan 100 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, "Timbanglah dia dengan 1000 orang dari umatnya." Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, "Biarkan dia, demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, dia lebih berat daripada mereka." Karena kejadian tersebut, Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Mengapa engkau mengantarnya kepadaku, wahai ibu susuan, padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu?" "Ya," jawab Halimah, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena banyak kejadian terjadi kepadanya. Jadi dia aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan." "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Aminah. "Berkatalah dengan benar kepadaku." Halimah terdiam sejenak, lalu bercerita dengan rasa berat. "Ada 2 orang berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya." Setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya memandang Aminah. Tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah demikian tenang. "Apakah engkau takut setanlah yang mengganggunya?" tanya Aminah. Halimah mengangguk. "Itulah sebenarnya yang membuatku khawatir sehingga cepat-cepat mengembalikannya kepadamu." Aminah menarik napas. "Demi Allah," katanya, "setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar pada kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut aku bisa melihat istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke kiblat." Halimah mendengar semua itu dengan takjub. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata lembut, "Biarkan dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Adik-adik tersayang, Muhammad kecil pun kembali dibawa pulang. Namun lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kepada ibunya. "Kak, tunggu!" seru Muhammad sambil berlari menuruni bukit. Saat
usia Muhammad sudah 5 tahun. Ia sedang berlari mengejar saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Halimah. Mereka sedang mengembala kambing. Ayo Muhammad, kejar kami kalau bisa. Ujar Saimah, anak perempuan sulung Halimah sambil tertawa. Anak-anak itu terus bermain. Diam-diam ada beberapa orang Nasrani dari Habasyah sedang memerhatikan mereka. Lihat kak, itu ibu datang. Seru Muhammad. Anak-anak menoleh, mereka terpekik senang melihat Halimah datang menjemput. Namun wajah Halimah tampak khawatir. Dia mencurigai beberapa bayangan yang sedang mengintai sambil berbisik-bisik di kejauhan. Hatinya makin berdebar ketika orang-orang Habasyah itu datang mendekat. Tanpa memedulikan dirinya, mereka langsung mendekati Muhammad. Paman mau apa? Tanya Muhammad. Berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu. Perintah salah seorang. Muhammad membalikkan badan, lalu orang-orang Habasyah itu saling pandang dengan wajah terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik ke tempat semula dan kembali berbisik-bisik. Kalian bermainlah lagi, ibu akan mencari tahu apa yang mereka bicarakan, kata Halimah kepada Muhammad dan saudara-saudaranya. Diam-diam Halimah mendekati tempat orang-orang Habasyah itu berada dan terkejut mendengar apa yang mereka katakan. Kita harus merampas anak ini dan membawanya kepada raja di negeri kita. Kita telah mengetahui seluk-beluk tentang dia. Ada tanda di punggungnya yang meramalkan anak ini kelak akan menjadi orang besar. Diam-diam Halimah menjawab, aku harus melarikan Muhammad dari mereka sekarang juga. Adik-adik tersayang, berhasilkah Halimah menyelamatkan Muhammad? Halimah cepat-cepat mengajak Muhammad pergi. Tetapi dari kejauhan orang-orang Habasyah itu terlihat bergegas mengikuti mereka. Untunglah Halimah mengenal daerah itu dengan baik sehingga dia bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang Habasyah walaupun dengan susah payah. Tidak berapa lama kemudian Halimah menyiapkan Muhammad untuk segera kembali ke Mekah. Sedih sekali Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya Saimah, Unaisyah, dan Abdullah. Muhammad, jangan lupakan kami ya. Pinta Saimah dengan mata berkaca-kaca. Muhammad mengangguk sambil memeluk mereka satu persatu. Kemudian berangkatlah Muhammad meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan semua kenangan indah yang tidak akan pernah hilang dari benaknya seumur hidup. Halimah mengelus kepala Muhammad penuh sayang. Bergembiralah Muhammad, engkau akan berjumpa dengan ibu dan kakekmu. Mekah pada malam hari sangat ramai ketika mereka tiba. Saat melalui kerumunan orang itulah Muhammad terpisah dan menghilang. Halimah kebingungan. Dia takut orang-orang Habasyah itu diam-diam masih mengikuti mereka dan mengambil kesempatan ini untuk menculik Muhammad. Sambil menangis, Halimah mendatangi Abdul Muthalib. Sungguh, pada malam ini aku datang dengan Muhammad, tapi ketika aku melewati Mekah atas, dia menghilang dariku. Demi Allah, aku tidak tahu di mana dia berada. Setelah memerintahkan orang untuk mencari, Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah lalu berdoa kepada Allah agar dia mengembalikan Muhammad kepadanya. Adik-adik tersayang, dapatkah Muhammad ditemukan kembali? Tidak lama kemudian datanglah seseorang bernama Waraqah bin Naufal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Muhammad kepada Abdul Muthalib. Ini anakmu, kami menemukannya di Mekah atas. Alangkah lega dan gembiranya Abdul Muthalib. Cucuku, Katanya sambil mendekap Muhammad. Abdul Muthalib memerhatikan cucunya dengan wajah berseri-seri. apakah kamu mau kakek ajak menunggangi unta yang hebat? Mau.
Tetapi mana untanya, kek? Sambil tertawa, orang tua itu mengangkat Muhammad dan mendudukkannya di atas bahu. Kau kini telah menduduki untanya, nak. Hahaha. Wah, untanya hebatnya. Kok sudah tua ya, kek? Biar tua, tapi unta yang hebat cucuku. Lihat, unta ini mampu mengajakmu bertawaf di Ka'bah. Abdul Muthalib membawa Muhammad bertawaf di Ka'bah. Setelah itu dia memintakan perlindungan Tuhan untuk cucunya itu dan mendoakannya. Mari kita menemui ibumu sekarang, ajak Abdul Muthalib. Alangkah senangnya anak dan ibu itu ketika mereka saling bertemu. Walaupun demikian, tersisip kesedihan di hati Muhammad ketika dia melepas Halimah Asy'adiyah, ibu susu yang selama ini telah merawatnya dengan limpahan kasih yang demikian besar. Selamat tinggal Muhammad, jadilah orang besar seperti yang pernah dikatakan ibumu, kata Halimah sambil beranjak pergi. Sampai dewasa, Muhammad tidak pernah memutuskan tali silaturahim dengan ibu susunya itu. Sejak itu, Abdul Muthalib bertindak sebagai pengasuh cucunya itu. Dia memelihara Muhammad dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih sayangnya. Abdul Muthalib adalah pemimpin seluruh Quraisy dan seluruh Mekah. Untuk dia diletakkan hamparan khusus tempatnya duduk di bawah naungan Ka'bah. Anak-anak beliau, paman-paman Muhammad tidak berani duduk di tempat itu. Mereka duduk di sekeliling hamparan itu sebagai penghormatan kepada ayah mereka. Suatu saat Muhammad kecil yang montok itu duduk di atas hamparan tersebut. Serentak paman-paman beliau langsung memegang dan menahan Muhammad agar tidak duduk di atas hamparan. Namun Abdul Muthalib datang dan melihat kejadian tersebut. Biarkan anakku itu, katanya. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk di atas hamparan tersebut sambil memangku Muhammad. Dielus-elusnya punggung Muhammad penuh sayang. Abdul Muthalib bergembira dengan apapun yang dilakukan cucunya itu. Lebih-lebih lagi kecintaan kakek kepada cucunya itu timbul ketika Aminah kemudian berniat membawa Muhammad ke Yatsrib untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara ibunya dari keluarga Najjar. Perjalanan ini juga bertujuan menengok makam Abdullah, ayah Muhammad. Sudah lama Aminah memendam keinginan untuk menengok makam suaminya tercinta itu. Kini dia akan berangkat ditemani putranya seorang. Adik-adik tersayang, bagaimana kisah perjalanan mereka ke Yatsrib yang jauh itu? Dalam perjalanan itu, Aminah membawa Ummu Aiman, budak perempuan peninggalan Abdullah. Sesampainya di Yatsrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah. Kepada Muhammad diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu, serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah saat pertama Muhammad benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Apalagi dia mendengar ibunya bercerita panjang lebar tentang sang ayah tercinta yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama, kemudian meninggal dunia di tengah-tengah pamannya dari pihak ibu. Adik-adik tersayang, sesudah hijrah pernah juga Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat-sahabatnya kisah perjalanan masa kecil beliau ke Yatsrib yang saat itu telah berubah nama menjadi Madinah. Beliau amat terkenang dengan perjalanan bersama bundanya itu. Kisah perjalanan yang penuh cinta pada Madinah, kisah yang penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya. Sesudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah.
Akan tetapi di tengah perjalanan di sebuah tempat bernama Abwa, Bunda Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal di tempat itu. Ibu, ibu. Panggil Muhammad kepada ibunya yang kini membujur kaku. Dalam pelukan Ummu Aiman dengan air mata meleleh, Muhammad menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat itu. Begitulah adik-adik tersayang, pada usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW telah menjadi anak yatim piatu. Siapakah yang kemudian mengasuh beliau? Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Dia pulang sambil menangis dengan hati yang pilu karena kini sebatang kara. Muhammad makin merasa kehilangan. Dia menjalani takdir sebagai seorang anak yatim piatu. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi dan makin sedih. Baru beberapa hari yang lalu dia mendengar dari ibundanya keluhan duka kehilangan ayahanda semasa dia dalam kandungan. Kini dia melihat sendiri di hadapannya ibunya pergi untuk tidak kembali lagi seperti ayahnya dulu. Tubuh Muhammad yang masih kecil itu kini memikul beban hidup yang berat, yaitu sebagai yatim piatu. Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya itu dengan rasa iba yang dalam. Kecintaan Abdul Muthalib pun semakin bertambah kepada Muhammad. Rasa duka Muhammad mungkin agak ringan jika kakeknya Abdul Muthalib dapat hidup lebih lama lagi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan lain. Pada usia 80 tahun sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu Muhammad berusia 8 tahun. Dia mengiringi jenazah kakeknya ke kubur sambil menangis. Adik-adik tersayang, kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas begitu dalam pada diri Rasulullah SAW, sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah mengingatkan Rasulullah SAW akan nikmat yang dianugerahkan kepada beliau di tengah kesedihan itu. Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu? Lalu diadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau saat kau kehilangan pedoman. Lalu ditunjukkannya jalan itu. Quran Surat Ad-Duha, Surat ke-93 ayat 6-7. Sebelum wafat, Abdul Muthalib menunjuk salah seorang anaknya untuk mengasuh Muhammad. Dia tidak menunjuk Abbas yang kaya, tapi agak kikir. Dia juga tidak menunjuk Harits, putranya tertua, karena Harits adalah orang tidak mampu. Abdul Muthalib menunjuk Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad karena sekalipun miskin, Abu Thalib mempunyai perasaan paling halus dan paling terhormat di kalangan Quraisy. Adik-adik tersayang, Abu Thalib juga amat menyayangi kemenakannya itu. Budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati sangat menyenangkan Abu Thalib. Dia bahkan lebih mendahulukan kepentingan Muhammad dibandingkan anak-anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Muhammad amat mencintai pamannya. Dia tahu pamannya memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, pamannya tidak pernah berutang kepada orang lain. Abu Thalib lebih suka bekerja keras, memeras keringat untuk mengganjal perut keluarganya. Karena itulah tanpa ragu Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak Abu Thalib yang lain. Dia ikut membantu pekerjaan keluarga, mengembalakan kambing dan mencari rumput. Abu Thalib merasa bahwa Muhammad kelak akan menjadi orang yang sangat bersih hatinya dan dijauhkan dari dosa. Dia yakin jika mengajak Muhammad berdoa, Tuhan akan mengabulkan permohonannya, seperti yang dilakukannya ketika orang-orang Quraisy berseru, Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan.
Maka dari itu Abu Thalib keluar bersama Muhammad. Dia menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian mendung pun datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah-lembah dan ladang menjadi gembur.